Al-farqu bainal hukm asy-syar'i at-taklifiyyi wal wad'i. Perbedaan antara hukum syar'i taklifi dan wad'i. Apa saja perbedaannya? Pertama, wal farqu bainal hukm asy-syar'i at-taklifiyyi wal wad'i anna al-hukm asy-syar'i at-taklifiyya yata'allaqu bi fi'li al-mukallafi mubasharah. Fa in lam yakun mukallafan fala yata'allaqu al-hukmu bihi. Perbedaan antara hukum syar'i yang taklifi dan wad'i, bahwasanya hukum syar'i yang taklifi itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf secara langsung. Perbuatan mukallaf secara langsung. Kalau dia bukan mukallaf, fala yata'allaqul hukmu bihi, maka tidak ada kaitan hukum dengannya. Ya. Jadi nggak ada hubungan hukum dengannya kalau misalkan bukan mukallaf. Wa ammal hukmu asy-syar'i al-wad'i, adapun hukum syar'i yang wad'i, fa huwa 'alamatun 'ala al-ahkam at-taklifiyyah al-muta'alliqati bi fi'li al-mukallaf. Maka dia adalah tanda atas hukum-hukum taklifi yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi kalau hukum syar'i yang taklifi adalah yang berkaitan langsung dengan pekerjaan mukallaf, sementara kalau hukum syar'i yang wad'i tanda-tandanya ya dengan fi'il mukallaf seperti itu. Wa dzalika ka ja'li ghurubi asy-syamsi 'alamatan wa sababan liwujubi shalatil maghribi 'ala al-mukallaf. Dan itu seperti apa? Seperti menjadikan terbenamnya matahari sebagai tanda dan sebab untuk wajibnya salat maghrib atas mukallaf. Fa wujubul maghribi bil ghurubi hukmun syar'iyyun, maka wajibnya maghrib dengan terbenamnya matahari merupakan hukum syar'i. Begitu. Wa ghurubus syamsi, dan terbenamnya matahari alamatun alaihi, tanda atasnya. Ya, jadi wajibnya maghrib dengan terbenamnya matahari adalah hukum syar'i, gitu kan? Sementara terbenamnya matahari tersebut adalah alamat atasnya, gitu, adalah tanda atasnya. Nah berarti hukum syar'i yang mana? Salat maghrib dengan terbenamnya matahari, wajibnya maghrib dengan terbenamnya matahari. Sementara hukum wad'inya apa? Ya, hukum wad'inya ada terbenamnya matahari sebagai syarat masuknya salat maghrib atau sebab masuknya salat maghrib. Nah, fahuwa lam yata'allaq ya bi fi'lil mukallaf mubasyarah, maka dia itu tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf secara langsung. Wa innama ta'allaqa ya bi ja'li syai'i sababan aw syartan li fi'lihi, dia hanya berkaitan dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat untuk melakukannya. Wa bima annahu la yata'allaqu bi fi'lil mukallaf wa innama bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an fa innahu qad yata'adda atharu ila ghairil mukallaf. Ya. Dan dengan apa-apa yang bahwasannya dia itu tidak berkaitan dengan fi'il mukallaf, dengan perbuatan mukallaf, dan dia hanya menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat ataupun penghalang, gitu kan, maka terkadang efeknya itu berpengaruh kepada selain mukallaf. Efeknya berpengaruh pada selain mukallaf. Asalnya demikian. Nah, seperti misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kerusakan sebab penggantian, sebab jaminan tuh, ya kan? Maka melazimkan dari keberadaan kerusakan itu adanya penggantian. Karena adanya kerusakan, lazim tuh mesti adanya penggantian. Seperti itu. Ya. Dengan apa? Dengan menurunkan pemeriksaan terhadap taklif wa adamihi dan ketiadaannya, ya,
Oleh karenanya dibangun di atas itu ikhwafillah, jika seorang mukallaf itu merusak sesuatu milik orang lain seperti itu, wajib bagi dia untuk menggantinya, kan begitu. Nah, dan begitu pula jika dia itu, atau misalkan anak kecil dia merusakkan barang, suatu barang milik yang lainnya, ya diganti barang tersebut, ya, seperti itu. Wa wujudul musabbab wa wujudus sabab yastalzimu wujud al musabbab, ya. Wujud keberadaan sebab itu melazimkan adanya keberadaan musabbab. Demikian. Wallahu taala alam bis-shawab.